positifnya adalah sekarang kepala daerah sudah Guyup. Nah, itu. Karena selama ini kan apalagi mereka berasal dari beragam partai ya, sehingga SGS seperti dulu Solo Grid Sale ya hanya Solo saja. Baru kali ini ada Solo Raya Grid Sale. Kita ini dulu Bu ya, cuman Solo Grid Sale tuh coba bayangin Bu, bangun paket wisata gimana, sulit Bu. Tapi kalau dengan Solo Raya Grid Sale lebih mudah, ada Karanganyar, ada Selong Boyolali, ada Klaten, kan lebih menarik Mas. Daripada menunggu situasi yang nggak pasti, ayo kita sama-sama berikan keyakinan ke masyarakat, silahkan bertransaksi mumpung semua diskon, ya toh, dalam hal konteks Solo Raya Grid Sale ini. Targetnya untuk pertama kali ini 10 triliun Mas. 10 triliun selama 1 bulan lebih sedikit itu ya. Pokoknya transaksi 50.000 akan mendapatkan 1 poin. 1 poin. Ya, kelipatannya 2 poin ya. Hadiah yang paling spektakuler apa nih? Mobil. Halo Sobat Expo, selamat datang di Selasar bersama saya, Syiful Arifin. Dan kali ini kita akan ngobrol tentang bisnis. Biasanya saya ngobrolnya soal politik dengan tokoh-tokoh, politikus dan sebagainya. Tapi kali ini temanya tema bisnis, karena itu namanya Selasar Bisnis. Ada 2 tamu yang akan saya ajak ngobrol tentang bisnis. Yang pertama, saya perkenalkan Mas Ferry Indrianto. Selamat datang Mas Ferry. Ya, Mas Ferry ini Ketua Kadin, Kamar Dagang dan Industri Kota Solo. Pertama kali ya? Baru kali ini ke sini ya? Ya, nanti kita akan ngobrol. Dan yang kedua, tamu saya adalah Ibu Puji Handayani, pejabat BI, perwakilan Kota Solo ya, yang mengurusi digitalisasi pembayaran non tunai ya. Iya. Jadi kita akan membahas dengan wakil dari BI dan Kadin tentang SGS, Solo Raya Grid Sale 2025. Kali ini teman-teman Sobat Expos sering mendengar, sering menghadapi kalau ke mall, ke pasar dan sebagainya Solo Raya Grid Sale. Gitu ya Mas Ferry ya? Betul sekali. Iya. Dan ada yang menarik, yang berbeda dengan SGS tahun-tahun sebelumnya. Dulu beberapa tahun sebelumnya kita mengenal SGS itu Solo Grid Sale. Tapi kali ini Solo Raya Grid Sale ya. Dan ini tidak lepas dari inisiatif dari Mas Ferry bagaimana mendorong kerjasama antar wilayah ya, sehingga daerah-daerah di Solo Raya bisa kerjasama untuk menggelar Solo Raya Grid Sale. Saya akan ngobrol dengan Mas Ferry dulu tentang SGS. Jadi Solo Raya, ini gimana awal mulanya? Anda melihat bahwa ini ada sesuatu yang sangat strategis ya, tidak hanya Solo saja tapi juga daerah lain. Betul. Jadi alhamdulillah pertama bahwa inisiatif kami untuk memperluas cakupan Solo Raya Grid Sale ini sangat diambil menjadi program prioritas Bapak Gubernur Jawa Tengah. Apalagi sekarang melalui programnya yang sudah dituangkan dalam RPJMD Gubernur Jawa Tengah menjadi program prioritas untuk membangun aglomerasi wilayah di Jawa Tengah. Salah satunya adalah untuk mengimplementasikan itu perlu sebuah event atau gerakan kebersamaan, membangun kerjasama, kolaborasi, sinergi di Solo Raya. Dan kemudian di sini Solo Grid Sale kita angkat menjadi Solo Raya Grid Sale yang pertama kali. Sehingga kita ada 7 Kadin se-Solo Raya, kemudian 7 pemerintah daerah Solo Raya, kemudian di bawah gubernur langsung. Kira-kira kita ingin mengangkat potensi Solo Raya secara utuh. Dan SGS 2025 dilaksanakan pada tanggal 1 Juli sampai 30 sampai 3 Agustus. Oh, 3 Agustus. Closing-nya 3 Agustus. Jadi 1 bulan lebih sedikit ya. Iya, kira-kira itu. Dan kayaknya di semua sektor ya. Semua sektor. Ikut terlibat dalam SGS ini. Apa saja sektornya? Dari mulai pasar. Pertama pasti pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan, ya. Baik modern, pasar tradisional, kemudian UMKM, transportasi, perhotelan, dan lain sebagainya. Banyak sekali semua sektor ikut dalam hal bagaimana kita mengcapture transaksi. Apalagi sekarang di bulan Juli saya melihat dan mendapat arahan langsung dari Kemenko Perekonomian untuk meningkatkan transaksi. Karena sekali lagi konsumsi masyarakat menjadi salah satu upaya untuk pertumbuhan perekonomian. Dalam hal ini Solo Raya Grid Sale bersanding dengan Jakarta Raya Grid Sale.
Ada Oh, dua event ya. Grijil yang diangkat sebagai Saling event bersaing nasional. atau enggak ini? Tidak juga. Besar-besaran enggak ya? Iya, intinya kita harus sadar sebagai warga, apalagi kita dunia usaha, nggih, Ya. bahwa kita memiliki arti, memiliki peran yang Hmm. nyata dalam hal menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di kawasan kita. Dan Oke. program Solo Raya Grijil ini program kawasan Solo Raya, Ya. Jadi intinya mendorong masyarakat untuk konsumsi. konsumsi itu. Karena kalau misalnya konsumsi terjadi, pertumbuhan ekonomi, perekonomian jalan Ya, seperti itu. ya seperti itu. Saya akan tanya sama Bu Puji, mendorong masyarakat untuk konsumsi, tapi orang akan bilang, berkomentar, kan situasi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, kok malah mendorong konsumsi? Orang kan cenderung akhirnya saving dulu ya. Ini gimana Bu? Kalau dari pengamatan BI, memantau situasi ekonomi seperti ini dan relevansinya dengan program SGS ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Paul. Jadi untuk mendorong konsumsi sebenarnya ini sangat relevan ya dengan apa namanya kegiatan SGS. Justru dengan kegiatan SGS ini diharapkan masyarakat itu tetap apa namanya tetap eager untuk berkonsumsi. Oke. Cuman mungkin konsumsinya harus dilihat yang benar-benar mungkin memang perlu Ya. sesuai dengan kebutuhan, tidak yang hanya untuk apa ya senang-senang aja. Karena dengan situasi yang apa namanya penuh ketidakpastian di luar, tentunya kita tetap harus bijaksana dalam apa namanya dalam melakukan pengeluaran apapun itu. Nah, apa dengan SGS ini diharapkan masyarakat itu tetap melakukan konsumsi. Jadi biar apa namanya perekonomian juga tetap jalan, tetapi dengan apa namanya kehati-hatian gitu. Ya. Targetnya berapa di SGS, Pak? Targetnya untuk pertama kali ini 10 triliun, Mas. 10 triliun selama 1 bulan lebih sedikit itu ya? Lebih, ya. Wah. Itu semua sektor ya Semua ternyata ya? sektor. Kalau tadi yang Ya. Mas Ferry sebut, semua sektor terlibat ya? Terlibat, otomotif juga termasuk. Ya. Jadi kita meng-capture konsumsi di masyarakat Ya. Solo Raya selama 1 bulan itu, targetnya 10 triliun. 10 triliun. Gimana Bu? 10 triliun angka yang cukup besar atau moderat atau kecil untuk Solo Raya? Kalau secara Solo Raya mungkin tercapai ya Pak ya. Tercapai ya. Pastinya teman-teman Kadin sudah inilah ya pasti sudah mensurvei, sudah mengumpulkan beberapa data pendukung sehingga optimis ya Pak Ferry ya? Optimis. Ini tanggal 15. Sudah berapa yang dibukukan? Closing tadi pagi kami laporkan itu sekitar 6,6 T. 6,6 T ya, sekitar ini tanggal 15 ya, separuh ya. 15. Separuh jalan ini. Separuh. Berarti kalau misalnya situasinya tidak ada perubahan yang berarti, tanggal 3 Agustus ya lebih dari 10 triliun dong. Semoga ya, karena sisi investasi ini perlu kita garap ya. Karena Solo Raya Grijil kan ada 3 sektor penting ya. Satu TTI. TTI itu adalah Trade Tourism Investment. Oke, ya. Bagaimana perdagangan, bagaimana tourism kita, kemudian investasi ya. Sisi investasi ini kami sedang terus berupaya dengan Kadin Indonesia agar Kementerian Pusat itu juga turut mendukung event ini. Oke. Bagaimana kita mendatangkan investor dari pusat gitu loh. Sedangkan sekarang ini kan progresnya adalah kami Kadin Solo Raya, kemudian pemerintah daerah se-Solo Raya plus gubernur. Itu kan artinya dari stakeholder lokal atau daerah kita sudah rigid, sudah menyatu nih. Sudah memberikan satu komitmen, tinggal pemerintah pusat harus hadir. Nah sekarang ini kami terus terang lagi untuk memohon kepada pemerintah pusat untuk bisa mendukung event terakhir itu yaitu investasi. Atau kita bungkus dalam STTIE. Solo Trade Tourism Investment Expo Forum, Bu, Pak, Mas. Nanti rencana kita selenggarakan di Colomadu. Itu tentang investasi. Jadi kalau katakanlah 10 T apakah tercapai, sekali lagi tergantung dari investasi nanti seperti apa. Itu 10 triliun itu angka dari konsumsi saja atau termasuk dari investasi? Termasuk investasi. Investasinya berapa targetnya? Atau udah punya gambaran mestinya ya?
Kalau investasi menurut kacamata kemarin dari UNS gitu kan memberikan gambaran kepada kami itu investasi ada bagi dua, ada pemerintah dan swasta. Pemerintah itu tentang program pemerintah, government spending. Oke. Government spending juga sangat berarti untuk perputaran ekonomi kan. Ya. Nah, itu seperti apa? Nah, ini untuk government spending mungkin bisa kita potret. Kemudian yang investasi swasta, ini tinggal bagaimana kita bisa mencapai deal atau LOI dari para investor untuk hadir di akhir event ini. Sekali lagi, 10T ini adalah salah satu capaian termasuk investasi. Kalau sekarang 6,6 triliun dari konsumsi saja, kalau dari konsumsi saja mungkin 10 triliun bisa tercapai. Belum termasuk investasi. Ya. Kalau kalkulasinya kayak gitu kan. Ya. Karena kan sekali lagi kan dalam situasi seperti ini, kami dari stakeholder dunia usaha ingin merespon bahwa kita memberikan keyakinan ke masyarakat. Ayo kita sama-sama daripada menunggu situasi yang nggak pasti, ayo kita sama-sama memberikan keyakinan ke masyarakat. Silahkan bertransaksi mumpung semua diskon, gitu, dalam hal konteks Solar Grid Sale ini. Ini termasuk layanan publik, Pak, seperti tiket kereta diskon. Jakarta ke Solo dibanding Jakarta ke Jogja murah Jakarta Solo. Coba Bapak dicoba pakai aplikasi. Kemudian bayar listrik, power deal listrik ini adalah kita buka daya baru maupun meningkatkan juga diskon. Artinya, tapi kalau biaya listrik biasa pemakaian itu enggak? Untuk daya baru sama peningkatan daya baru. Itu pun khusus menggunakan aplikasinya PLN, kemudian dia harus ada di daerah Solo Raya. Walaupun rumahnya di Jogja atau Semarang, itu pasti dapat diskon. Dan ini upaya-upaya kita supaya mendatangkan orang ke Solo Raya, memaksa mereka untuk ke Solo Raya, gitu loh. Nah, inilah upaya kerjasama bareng kita ini, dan alhamdulillah sampai saat ini kita ingin mengangkat sebuah narasi yang solid tentang pentingnya aglomerasi ini dalam kawasan kita ini. Karena kalau kita hanya berpaku pada pembangunan dalam batas wilayah, tidak keluar batas wilayah, maka kawasan atau secara sistem ekonomi yang harusnya saling keterkaitan tidak akan bisa meningkat lebih baik. Mas, biasanya kalau bicara soal grid sale, maka kita bicara diskon. Paling gede diskon berapa yang ditetapkan oleh para tenan ditawarkan mereka? 80%. 80%. Itu yang PLN itu? PLN termasuk 80%. Terus tenan-tenan seperti UMKM, kemudian MAP juga ada yang diskon. Semua barang-barang MAP itu diskon. MAP itu apa? Itu seperti sport station, produk branded yang ada di mall Solo Raya juga ikut serta di sini. Kemudian destinasi wisata juga diskon. Ya, Solo Raya. Bahkan ada yang memberikan free. Gitu. Ya, bebas. Sehingga di sini mendorong turismenya, paket wisata antara transportasi, destinasi wisata, kemudian hotel, itu bisa connect gitu loh. Bisa connect dan bisa saling mengisi secara price akan turun banyak. Dengan iming-iming diskon, harapannya konsumsi meningkat. Ya. Saya akan tanya Bu Puji, Bu. Gambaran yang ada di Solo Raya Grid Sale itu akan bisa menjadi data bagaimana perekonomian di Solo Raya. Kalau bicara perekonomian di Solo Raya, perkembangannya cukup baik ya, Mas ya. Jadi, kalau kita bicara mengenai transaksi kris di Solo Raya, itu sampai dengan bulan Mei itu sudah mencapai angka 4 triliun secara nominal. Sedangkan untuk volumenya sendiri itu sudah sekitar 42 juta transaksi dengan menggunakan kris. Artinya apa? Artinya bahwa perkembangan perekonomian dan juga pembayaran non tunai di Solo Raya sendiri ini cukup menjanjikan. Termasuk di Solo Raya Grid Sale, penggunaan kris itu sangat didorong ya, seperti itu ya. Tapi pertanyaan saya tadi, transaksi yang ada di Solo Raya Grid Sale itu bisa menjadi gambaran data bagi BI. Oh, ini Solo Raya ini kayak gini perekonomiannya. Bisa nggak kayak gitu?
Mestinya bisa Mestinya bisa ya? Mestinya juga sudah cukup mewakili juga, karena ini kan Solo Raya ini kan untuk 7 kabupaten kota ya. Kalau misalnya Solo Raya Grisel ini berhasil baik, tentunya secara ini berimbas positif ya untuk perekonomian. Karena ada juga sih, kalau dalam Solo Raya Grisel kayak gitu selalu ada pertanyaan. Kalau misalnya semua didata, transaksi di pasar tradisional juga dicatat sebagai bagian transaksi di Solo Raya Grisel, maka itu sebenarnya bukan menggambarkan sesuatu yang baru, tapi transaksi konsumsi rutin saja, seperti itu. Nah, sekarang yang membedakan antara transaksi atau konsumsi rutin dengan hal-hal yang baru yang menjadi daya tarik pada event SGS itu apa saja, Mas Ferry? Jadi saya mungkin ngasih pandangan ya. Pasar tradisional di Solo Raya itu akibat daripada Solo Grisel itu meningkat, pengguna barunya itu satu. Yang kedua, otomatis frekuensi penggunaan QRIS juga akan meningkat. Yang ketiga adalah kita juga melatih UMKM agar mulai belajar transaksi digital. Kan kalau kita lihat data bahwa grey economy yang ada di Indonesia itu cukup besar. Kan ada blue economy, ada green economy. Green economy kan tentang hijau blue tentang kelautan gitu kan. Kemudian grey economy kan tentang bisnis Indonesia yang belum tercatat. Masih menggunakan data sampel. Nah, untuk upaya ini melalui Solo Raya Grisel ini, otomatis teman-teman yang awalnya tidak paham tentang transaksi digital jadi lebih paham. Ini loh QRIS, bahwa lebih mudah, lebih aman dan tercatat itu paling penting. Supaya apa? Secara bisnis itu kan kalau catatannya jelas gitu kan, melatih mereka untuk manajemen, Mas. Inilah yang upaya-upaya yang bersama Bank Indonesia yang saya apresiasi, Bu, sudah selama ini mengawal SGS, bahkan saat COVID dulu, Bu ya. Itu luar biasa. SGS yang saat COVID itu adalah SGS yang menurut saya sangat heroik, di mana orang tidak mau bertransaksi, kemudian gara-gara SGS bertransaksi pakai QRIS. Inilah QRIS atau KRIS, Bu? Yang pasti KRIS. KRIS karena masih ada banyak yang menggunakan QRIS. Maaf ya Pak Ferry. Iya, kayak gitu. Dan ini inisiatif yang sangat bagus dari Indonesia soal digitalisasi pembayaran. Tapi kalau kita bicara soal KRIS ya, di Solo Raya Grisel ini yang akan memetik manfaat itu banyak sekali, bukan hanya BI bisa memantau bagaimana transaksi berapa, tapi juga pemerintah itu akan jadi panduan ketika mereka mau mengambil kebijakan. Ya kan? Transaksinya gini-gini nih, konsumsi masyarakat trennya kayak gini gitu kan. Bagi dunia usaha itu juga sangat berpengaruh kan? Iya, betul. Orang akan melakukan transaksi atau aksi korporasi kan melihat data kan, data konsumsi masyarakat kayak apa, itu akan jadi data yang sangat-sangat besar. Big data di SGS itu bisa bermanfaat untuk semuanya. Bagi analis, bagi pengamat ekonomi itu akan bermanfaat. Dan sekarang ini top 3 terbesar atau yang sekarang kejar-kejaran itu Karanganyar dan Solo. Karanganyar di Solo. Kalau Solo kan karena kota ya. Kok Karanganyar? Kenapa menariknya Karanganyar? Saya kira di sana ekonomi yang selama ini grey, yang saya bilang tadi, udah mulai bisa terbaca. Dan tentang, sekali lagi, narasi solid yang harus kita angkat dalam sebuah kawasan ini penting, Pak. Karena narasi solid ini akan menerjemahkan dan menggerakkan sampai ke trickle down efek ke bawah. Itu mereka akan sadar betapa pentingnya kita membangun sebuah kerjasama, kolaborasi, sinergi dalam kawasan Solo Raya ini. Ingat, Solo Raya ini saling keterkaitan dan ketergantungan. Kalau tidak mulai dari sekarang untuk membangun satu sinergi ini, kita akan tertinggal. Dan kemudian, kalau ekonomi hanya terbagi, terpilah-pilah sesuai batas wilayah, akan kecil, Pak. Tapi kalau secara Solo Raya, kawasan akan besar. Artinya potret ini penting untuk investasi, investor katakanlah. Kita punya sisa ekonomi sekian loh. Tapi kalau kita bicara sekarang hanya mewakili satu kabupaten kota madya, ya akan kecil dan akan banyak banyak problemnya gitu kan, karena belum tersinkronisasi. Maka
Di sini Kadin Solo Raya ini dan bersama Bank Indonesia selalu dinaungi. Kita ingin semuanya ini menjadi sebuah batu loncatan ke depan agar dunia usaha, perekonomian di Solo Raya semakin maju. Tadi Anda menyebut wilayah di Solo Raya itu saling terkait dan tergantung ya. Sebenarnya isu untuk bekerja sama, menggerakkan mereka dalam satu gerakan itu sudah lama. Sejak dulu di Solo Raya, di ex-Karis dan Solo Raya itu digaungkan. Tapi kayaknya naik turun, dan baru kali ini di bawah kepemimpinan Mas Ferry ini, Kadin Solo ada di depan. Bu Puji sering kali disebut, wah ini bapak aglomerasi. Istilahnya seperti itu. Wah, Mas Ferry itu kemana-mana gencar. Jualannya adalah aglomerasi. Ya, seperti itu. Sehingga salah satu bayi yang lahir adalah Solo Raya Greensill itu. Bisa disebut gitu nggak, Mas Ferry? Betul. Jadi memang saya rasa ke depannya, khususnya Kota Solo kan akan mengalami landlock pada suatu saat ketika. Iya betul. Bahwa kita kalau tidak sadar bahwa pentingnya memanfaatkan atau saling mendukung, dalam hal ini sinergi, semua saling untung, dan posisi Kota Solo sebagai pusat budaya, kemudian pusat transportasi juga di Kota Solo, ini harus mulai bergandengan tangan. Bagaimana membangun kerjasama yang saling menguntungkan atau sinergi ini. Lagi-lagi zaman ke depan pasti membutuhkan sebuah daya saing. Daya saing terbentuk kalau secara volume yang besar, kan gitu Bu. Dan tidak boleh ada lagi keterbatasan dalam hal kerjasama. Kan kadangkala, mohon maaf, pemerintah daerah ini kan selalu berpikir daerahnya sendiri. Kan gitu ya. Tidak pernah bisa lompat batas wilayah, dan melalui aglomerasi pelan-pelan kita meyakinkan ke semua pihak bahwa kita harus memberikan keuntungan semua pihak. Tidak untuk mementingkan salah satunya gitu. No one left behind lah. Ini kayaknya kuncinya sinergi kayaknya. Sinergi. Kata-kata kuncinya sinergi. Aglomerasi itu sama dengan sinergi, kan? Sinergi antar wilayah seperti itu. Walaupun masing-masing daerah tentu saja memiliki karakteristik, kemudian kekhususan sendiri kan ya. Kalau Bu Puji melihat bagaimana BI melihat atau memotret daerah-daerah di Solo Raya ini? Betul sih Mas, memang masing-masing daerah itu memang mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Nah, dengan inisiasi dari Kadin untuk yang Solo Raya Greensill ini, saya kira itu bisa menjadikan karakteristik itu tidak hanya sebagai tantangan tapi sebuah peluang ya Pak ya. Peluang untuk saling bersinergi, saling berkolaborasi untuk untuk memajukan Solo Raya ini sih. Kalau dari pandangan BI, dari 7 kabupaten kota ini yang paling menonjol mana? Tentu Surakarta ya. Surakarta ya. Kalau dari data sistem pembayaran Solo Raya itu untuk pencapaian volume kris-nya itu hampir 50%. 50% itu di Solo Raya. Kalau dihitung-hitung antara kris dan transaksi tunai, itu persentasenya berapa banyak? Kayaknya nggak bisa diperbandingkan Nanti karena kan mungkin kalau sekarang ini tunainya mungkin masih banyak, tetapi secara perlahan tapi pasti penggunaan kris ini kan semakin masif ya, semakin semakin banyak digunakan, apalagi dengan beberapa inovasi seperti kris tap, kris cross border. Nah, ini akan makin meningkatkan jumlah penggunaan krisnya ini. Ketika para tenan di SGS dipaksa dalam tanda kutip pakai kris, termasuk bakul-bakul sayur di pasar, mereka sempat mengeluh secara teknologi gimana kayak gitu. Iya, sebenarnya kalau kita bicara mengenai sistem pembayaran sendiri, BI sendiri itu tetap mendorong baik penggunaan tunai maupun non tunai. Keduanya tetap tetap diterima gitu selama itu menggunakan uang rupiah. Jadi
Cuman lama kelamaan tuh kan masyarakat itu ya memang literasi atau edukasi pada masyarakat itu kan tetap terus kita harus sampaikan mengenai kemudahan menggunakan kris atau sistem pembayaran non tunai yang cepat, mudah, aman, handal seperti itu. Memang itu butuh waktu yang tidak sedikit. Kris sendiri itu kan mulai diluncurkan itu 2019, diperkenalkan 2019 waktu pas COVID itu ya. COVID. Itu lalu di launching secara ini di 2020. Bless in Disguise adalah kebetulan waktu itu pas zamannya COVID, di mana kita ada social distancing, nggak bisa mudah keluar rumah dan sebagainya. Kris ini merupakan salah satu solusi untuk pembayaran tanpa bertatap muka. Jadi kesininya juga semakin penggunaannya semakin banyak diawali dengan COVID itu. Lalu dari ini juga komposisi masyarakat juga. Sekarang ini kan generasinya itu kan sudah ini ya, kebanyakan untuk generasi Gen Z itu ya Mas ya. Jadi anak-anak muda yang mereka notabene lebih melek digital. Mungkin sekarang anak-anak SMP pun itu mungkin sudah lebih kenal GoPay, lebih kenal OVO seperti itu. Nah, anak-anak muda ini yang menjadi pendorong untuk perkembangan kris ini juga lebih besar. Bukan berarti kalau misalnya kita mendorong kris, kita meninggalkan tunai, tetap kita menerima untuk semua pembayaran asalkan itu pembayarannya dalam bentuk rupiah. Tadi Anda menyebut aman, cepat, mudah, murah dan handal. Betul. Cemumuah. Semua, gitu. Tagline-nya Kris itu semua. Ya, tapi nggak ada masalah ya secara teknologi bagi misalnya bakul-bakul di pasar, mereka menerima pembayaran kris kayak gitu? Ya nggak ada masalah sih Mas. Justru kris ini kan lebih ini ya semua tadi cepat, jadi hanya hitungan hitungan detik lah ya, nggak ada 1 menit transaksi sudah bisa. Terus juga aman juga sih. Jadinya kita juga tidak perlu menyediakan uang kecil untuk kembalian dan sebagainya. Aman itu kita tidak perlu membawa uang dalam jumlah banyak ya. Terus uang juga sudah langsung masuk ke rekening, jadinya lebih efisien dan mungkin lebih efektif gitu. Oke, berbicara soal digitalisasi selain kris ya, di SGS juga ada digitalisasi. Betul. Ada saya tadi sempat lihat soal Aglonesia, semacam AI yang bisa menjadi panduan bagi warga untuk berbelanja, betul. Itu dibikin oleh Kadin atau oleh panitia atau gimana? Ya, dibikin oleh kami di Kadin, pengurus Kadin kita. Jadi ada 2 digitalisasi, SGS Go, kemudian Aglonesia. Aglonesia AI ini bahkan sampai kepada kita membuat direktori pasar. Coba buka pasar, kata pasar gede gitu ya. Kan di situ ada katakanlah dawet ibu siapa, dawetnya kan banyak itu. Nah, ketika kita ada di Aglonesia itu tahu ada Mas, dalam satu web itu semua direktori di dalam pasar, penjualnya siapa, di mana tempatnya ada di situ. Kita ingin bahwa membantu juga ke pelaku pasar bahwa dalam marketing ini penting ini. Kan kadang-kadang kita nggak tahu dalam pasar gede ada apa aja sih, gitu kan? Kita nggak tahu, tapi kalau kita sudah buat semua dengan digitalisasi, lebih cetak lah, lebih paham lah, lebih memudahkan untuk pasar memasarkan. Kayak ada petanya. Gitu ya Pak Ferry. Iya. Sampai kita bisa menuju di situ ada nasi goreng apa, penjual ayam goreng apa, menuju situ pun diarahkan nih, gitu. Seperti kayak Google Map, tapi khusus untuk direktori di pasar. Itu kalau misalnya SGS sudah kelar, platform itu masih bisa dipakai juga kan? Harusnya masih bisa kita pakai, dan kita berharap juga pemerintah daerah Solo Raya silahkan kalau ingin menggunakan aplikasi SGS Go maupun Aglonesia. Aglonesia ini kita
selain tadi direktori pasar, juga kita tanya apapun tentang Solo Raya. Kan kadangkala para pedagang kecil ini Bu ya, akses untuk mendapatkan raw material itu terbatas. Sustainable untuk mendapatkannya juga terbatas. Nah, di Agro Indonesia kita ciptakan itu semua. Database tentang cari benang murah di mana, kemudian cari soto murah di mana, kemudian cari bahan baku untuk kaos yang murah di mana. Dan setiap yang disebutkan dalam Agro Indonesia pasti ada link dari influencer apa yang pernah datang ke situ. Ya. Kita ingin juga memberikan akses seluas-luasnya kepada para UMKM kita ini. Wah, itu bisa jadi direktori bisnis, Betul. ekonomi bisnis yang Betul. besar ya. Iya, Betul. Kalau SGS Go tentang apa? Go ya tentang pertama transaksi, bisa menggunakan itu. Kemudian tenan semua yang ada ikut dalam SGS Go, total sekarang 24.000 sekian itu. Tenan maupun merchant yang ada di Solo Raya itu sudah ada di situ semua. Sehingga harapannya ini yang kita bangun dengan kerjasama semua ini bisa dilanjutkan secara terus sustainable ke depan. Oke. Ya, sekarang kita bicara soal SGS secara umum. Oke. Dari sisi kebijakan. Di SGS itu kan kita bisa melihat ada peran yang sangat besar. Pertama pemerintah daerah, yang kedua adalah pengusaha. Dalam hal ini Kadin ya. Kemudian kelompok-kelompok lain ya juga terlibat ya. Kayaknya ini Kadin di Surakarta sudah sangat kompak ya. Alhamdulillah. Jadi kalau pemerintahnya gimana? Pemerintah daerah antara pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di Solo Raya, mereka sudah mulai mau sinergi gitu? Iya, sekarang udah mulai mengguyup. Maka yang saya sebut tadi tentang aglomerasi itu pastinya adalah selain daripada dunia usaha, itu bagaimana mensinkronisasikan kebijakan pimpinan daerah di Solo Raya. Supaya ada satu momentum, salah satunya melalui Grijil ini, itu yuk kita sama-sama memiliki program kebersamaan. Ya. Supaya ini menjadi sebuah narasi yang solid di atas, di pimpinan daerah, kemudian organisasi yang naungi dunia usaha. Nah, trickle down efek ke bawah pasti akan ke bawah. Kita ingin Solo Raya Grijil ini menjadi narasi yang bisa solid sampai dengan para pedagang di bawah. Supaya paham bahwa kita punya kawasan Solo Raya. Dan saya yakin Solo Raya kalau umpamanya benar-benar bisa tadi menyatu dalam hal ekonominya, potensinya, kita tidak kalah dengan, mau dibandingin mana? Jogja. Kita nggak kalah dengan Jogja. Ya. Jakarta? Nah, kemarin saya sempat bertemu juga di Jakarta kan ada Jakarta Grijil ya. Total transaksi mereka sekitar 15,8 triliun, Bu. Tapi hanya di mall. Di mall. Saya juga sempat bertemu dengan pimpinan daerah di Jakarta, Gubernur. Kalau di Jakarta lebih mudah, ada 70 mall, Bu ya, di sana ya. 70 mall. Kalau kita Solo Raya ini cuma 7 mall. Bagaimana kita mengaktifasi ke pasar tradisional, destinasi, terus kemudian transportasi, ini luar biasa. Effortnya ya. Ya memang mau nggak mau ya harus kita lakukan gitu loh. Kalau enggak, pada suatu saat nanti kita akan semakin sulit untuk bekerja sama. Saya nggak berharap itu terjadi di Solo Raya. Jadi kalau misalnya Anda melihat SGS ini, maka mau tidak mau dua elemen itu harus kerjasama ya, swasta sama pemerintah ya. Betul. Ini bisa disebut lebih tepatnya gawe dari pemerintah atau gawe dari Kadin atau gawe dari siapa? Inisiatif dari kami Kadin, kemudian di follow up oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah yang luar biasa komitmennya, sampai kepada membuat kerjasama antar pimpinan daerah di Solo Raya, disaksikan oleh beliau di Semarang gitu kan. Sampai kita rapat berulang kali sama beliau. Dan bahkan beliau aglomerasi nggak selesai di Solo Raya. Ya. Kemudian nanti akan lanjut ke Semarang Raya, ke Duraya, dan seterusnya. Saya paham bahwa gubernur ini kan pasti harus ada capaian. Dan capaian paling mudah melihat aglomerasi yang ada di kawasan wilayah Jawa Tengah itu seperti apa sih. Ketimbang satu persatu kan itu. Ya, selama 15 hari SGS berlangsung, ada cerita-cerita menarik ya dari konsumen, para tenan atau panitianya. Kalau Mas tadi melihat itu. Mas tadi memang yang paling menarik ya tentang bagaimana
mengejawantakan keris ini ke pasar. Kata kuncinya Mas satu, bagaimana membiasakan kebiasaan bertransaksi. Oke. Jadi supaya ada satu pengalaman, kan di sini based on kepada kebiasaan. Kalau mereka sudah terbiasa dan yakin gitu kan bahwa QRIS ini atau keris ini lebih aman daripada mesin edisi atau mesin yang lainnya gitu kan. Menurut saya ini perlu kolaborasi yang luas gitu loh. Sosialisasi ini harus kita lakukan. Nah, upaya kami punya berkepentingan, punya berperan untuk mensosialisasikan hingga ke bawah. Sehingga paling menarik adalah bagaimana ibu-ibu, mbok-mbok itu yang di pasar itu yakin bahwa QRIS ini aman. Nah ini. Tapi lama-kelamaan kan kita sebar volunteer Mas. Volunteer kita ada di pasar-pasar semua. Setiap pasar ada volunteer kita. Kalau misalnya kebetulan penjualnya tidak memiliki fasilitas atau tidak menerima pembayaran non tunai, dibantu oleh volunteer. Caranya gimana itu? Jadi kalau transaksi kelipatan 50.000 mendapat kupon, kemudian di dalam pasar kan pasti ada desk-nya kita di situ. Kemudian kupon itu tukar ke desk. Kan ada nomor HP yang anaknya atau siapa itu nanti kita masukkan ke situ dapat poin. Nanti kita kumpulkan di akhir periode, hadiah banyak teman-teman. Mumpung semua diskon ini ke sini ya. Ya. Teman-teman mumpung semua diskon ya, silahkan merasakan Solo Raya dan hampir semua sektor kita inginkan potongan harga yang besar. Pokoknya transaksi 50.000 akan mendapatkan 1 poin. 1 poin. Ya, kelipatannya 2 poin ya. Hadiah yang paling spektakuler apa nih? Mobil. Mantap ya. Ini mobil juga dari support dari Bank Jateng juga. Wah, kalau yang kebetulan dia beli lombok di pasar gede cuma 50.000 kemudian dapat mobil. Wah, asik bener. Terjadi kan Bu? Tahun-tahun lalu gitu orang beli tiket kereta api dapat mobil. Tahun lalu tiket kereta api kalau nggak salah. Ada juga beli bawang itu kalau nggak salah ya. Bawang atau pasar lah dapat rumah Mas. Karena saat itu sempat kita ada Solo Grijel tuh hadiahnya rumah. Iya, jadi selain diskon juga ada hadiahnya seperti itu kan. Iya. Jadi total berapa poin kalau misalnya berapa transaksi tadi? Total ada targetnya? Di total rupiah. Transaksi jumlahnya banyak itu Mas, kemarin itu saya nggak hafal ya di web coba Bapak nanti saya share total transaksi setiap sektor tuh ada. Paling besar sektor apa ini? Nilainya besar? Paling besar manufaktur masih nomor 1. Manufaktur masih. Manufaktur itu misalnya apa? Ya seperti kayak penjualan kaos ya. Kaos yang jumlah besar gitu kan ya. Itu masih kita anggap manufaktur itu masih besar. Kemudian 2 kesehatan. Kesehatan juga tinggi. Maka kesehatan itu maksudnya belanja alat kesehatan atau enggak? Rawat di rumah sakit. Ya perawatan muka katakanlah. Gitu ya. Saya kira kalau sakit di rumah sakit. Bagus. Ini saya agak surprise juga bahwa ternyata benar juga kata Pak Wali Kota kan bahwa bahasanya dia itu healing ya itu. Ya kesehatan itu lumayan. Tapi kalau di sakit rawat di rumah sakit enggak nggak masuk. Itu berarti yang klinik-klinik kesampingan. Klinik kesampingan. Oke. Healing gitu. Lumayan oke. Oke, Mas Ferry, saya akan tanya soal TTI. Tadi Anda menyebut soal itu, trade, tourism, sama investment. Kalau trade sama tourism, ya itu jelas ya, sudah kita lihat. Soal investasinya, Anda menargetkan akan ada investasi yang bisa menutup target 10 triliun tersebut. Tentu saja sebelum membuat angka itu, Anda sudah mengkalkulasi dong, sudah memperkirakan. Nanti investor yang akan masuk ke Solo Raya itu dari mana, berapa uang yang akan ditanamkan di Solo Raya kayak gitu. Ada bocoran nggak? Jadi kalau saya lihat kajian dari UNS itu kan, investasi ini kan ada 2 dibagi ya, pemerintah sama swasta. Oh, pemerintah itu masuk investasi? Masuk investasi. Nggak masuk ke konsumsi? Kan government spending, Mas. Saya nggak masuk konsumsi ya? Konsumsi C.
Oh, Kalau G kan government spending. Itu termasuk investasi pemerintah. Nah, swasta ini sekali lagi memang di dalam menyusun program investasi di Solo Raya ini paling kritis, paling sensitif juga. Bagaimana kita bisa tidak harus berjalan sendiri-sendiri, Mas. Sekali lagi Solo kan ini keterbatasan wilayahnya sangat tinggi. Namun untuk bisa memasarkan Solo Raya itu kan peran Solo harus di depan. Maksudnya lebih di depan lah. Sehingga di sini dalam hal ini bagaimana supaya mengintegrasikan satu potensi di Solo Raya ini menjadi ciamik di matanya investor. Dan saya lihat alhamdulillahnya di Solo Raya Grisel sudah mulai duduk semua bareng. Duduk bareng semua pimpinan daerah, Kadin Solo Raya, gubernur semua duduk bareng. Kita jawantahkanlah semuanya tentang keterbatasan kebijakan akibat batas wilayah ini harus mulai diurai di pendekatan lebih kepada pendekatan ekonomi gitu kan, bukan pendekatan politik. Kalau pendekatan politik nggak selesai, Bu. Kalau pendekatan ekonomi masih bisa dihitung lah. Nah, di sini juga perlu pentingnya dari BKPM dan juga Kadin Indonesia, Kadin Jawa Tengah, Kadin Indonesia yang mana saat ini terus kita berupayalah, Mas, supaya bisa menghadirkan. Contohnya apa, Mas Ferry? Investasi dari pemerintah. Biar teman-teman Sobat Expos tahu soal itu. Investasi pemerintah ini kan tentunya kan seperti kayak program pembangunan, Mas. Ya, oke, misalnya bangun jalan, itu masuk investasi. Tidak semua. Yang masih kaitannya kepada perekonomian secara langsung itu kita masukkan. Contoh seperti government spending ini kan saat ini kan luar biasa, Mas. Shiftingnya, Mas. Gara-gara efisiensi ini kan otomatis berkurangnya luar biasa. Padahal untuk dalam kacamata kami pertumbuhan ekonomi itu kan government spending perannya tinggi, Mas. Perannya tinggi. Kita konsumsinya tinggi, kalau government spending nggak tinggi juga percuma. Inilah kolaborasi yang menurut saya harus meyakinkan ke pemerintah bahwa konsumsi masyarakat kita tingkatkan. Kita juga berharap government spending juga ditingkatkan. Oke, saya mau tanya Bu Ji, gimana soal government spending ini sebagai pengungkit ya di SGS kayak gitu, gimana Bu? Iya. Ini untuk tema investasi ini kayaknya baru tahun ini ya Pak Ferry. Baru tahun ini. Ya. Karena biasanya kalau SGS ini kan identik dengan Konsumsi, ya. So, namanya juga Solo Raya Great Sale. Nah, ya harapannya semoga apa yang ditargetkan oleh Kadin ini bisa tercapai, jadinya bisa mendorong untuk perekonomian secara luas itu. Jadi bisa dari segi konsumsi dan juga dari segi government juga. Ya. Saya menempatkan diri sebagai orang yang belum paham secara mendetail. Koreksi kalau saya salah. Dengan government spending tadi yang nanti akan masuk ke dalam target 10 triliun, maka 10 triliun itu akan mudah tercapai. Asumsi saya ya. Karena apa? Pemerintah daerah punya APBD. Baru APBD perubahan sudah kelar seperti itu. Jadi mereka sudah mulai spending pada bulan Juli ini. Betul. Jadi akan mudah bagi pemerintah daerah untuk mengklaim kata-kata mengklaim ini loh udah ada investasi dari pemerintah sekian triliun dari APBD perubahan seperti itu. Dan itu akan nanti masuk ke dalam 10 target ya. Jadi kalau government spending ini kan sebagai trigger untuk investasi juga meningkat. Ya, oke. Jadi kan ini kajian dari UNS ini kan dua pedang ini kan memang harus dimainkan, Mas. Ya. Investasi kan terbatas. Kalau infrastruktur kan tugas pemerintah. Investasi ketika datang harus ada infrastrukturnya, tahu Pak. Ya. Kan nggak mungkin investor masuk infrastruktur kan. Tidak akan masuk Pak secara ekonomi. Nah ini loh, saya bilang tadi di ending itu
trikinya apa namanya, bukan triki ya. Salah satu kita agak sepaneng ya supaya terkejar itu kan. Investasi akan datang, tapi infrastruktur dibangun dong Oke. pemerintah. Kira-kira seperti itu, Ya. Pak. Kalau target dari apa namanya investasi swasta ada Ya, gambaran nggak? ada gambaran ya. Ini kayak balon ya, kalau balonnya nekan di sini dia akan membesar. Ya. Tapi kalau di sini nggak ada tekanannya, nggak akan membesar. Maka ini memang peran kita untuk bicara dengan pimpinan daerah ya, Mas, supaya ya semua harus berbagi peran, Pak. Artinya tidak semua harus diselesaikan oleh kami dunia usaha, Ya. tapi tugas pemerintah juga harus bisa melayani investasi. Ya. Oh ya, saya lupa menanyakan Mas Ferry dalam SKS ini. Biasanya kan tidak hanya berkutat dengan soal konsumsi, soal tawaran iming-iming hadiah atau diskon, tapi ada event, ada activity Betul. yang bisa membuat orang tertarik. Nih. Tertarik orang Jakarta atau orang luar masuk ke Seluraya untuk masuk ke berwisata, berbelanja dan sebagainya. Dari sekian 1 bulan ini, ada berapa banyak event yang digelar? Total event ya, total event banyak, Pak. Tapi yang kita kurasi secara menjadi kacamatanya desktop kita tuh sekitar hampir 90-an event ya. Kemudian yang besar-besar seperti nanti kita tanggal 24 Bu, kita ada Siksorogo. 24 Juli? Ya, Siksorogo. Itu pesertanya. Oh, Siksorogo yang Karanganyar, Karanganyar. ya. Itu kita lari. Ya. Itu juga satu kerjasama dengan kita. Nanti teman-teman para pesertanya kan hampir sekitar 2.500 atau 3.000 itu ya. Banyak loh Mas itu, Mas. Saya juga kaget. Itu lari ultra trail yang terbesar loh Pak, Ibu, di ASEAN kalau nggak salah. Itu nanti di Solo, terus kemudian besoknya baru mereka ke Tangmangu. Nah, nanti kita juga opening ke sana. Itu salah satu yang besar. Yang kedua, yang berikutnya lagi kita tersebar Mas, kayak di Karanganyar tuh ada apa ya? Event nyanyi apa dangdut apa itu saya lupa. Tanggal 25 kalau nggak salah, 26. Kemudian Bank Indonesia juga sama. Nanti kita STTIY itu mulai tanggal 28 sampai 2 Agustus di Colomadu. STTIY itu kepanjangan dari Solo Trade Tourism Investment Expo. Oke, pameran investasi ya. Investasi di Colomadu. Nanti ada 7 pavilion. 7 pavilion itu masing-masing daerah akan ada di situ. Kemudian dengan DPM PTSP, Jawa Tengah, Bank Indonesia, kemudian termasuk Kadin Indonesia juga kita hadirkan, dan yang terakhir BKPM. Sehari atau berapa lama? Itu dari 29 sampai 3. Penutupan di situ juga. Oh, jadi Closing nanti transaksinya di situ. pembukuan transaksi investasinya juga akan dicatat di situ. Itu kita ingin menampilkan bahwa 7 wilayah ini kalau yang lalu belum teraglomerasi, belum terkerjasama dengan baik, mungkin harapannya dengan adanya narasi yang baru ini ya untuk warga, untuk semua investor tuh lebih menarik lah. Ya. Bu Puji, dari penjelasan tadi sekian aktivitas dan ada ekonomi yang meningkat seperti itu. Kalau menurut BI akan membuat roda ekonomi berputar lebih cepat. Pasti ya, pastinya. Jadi memang harapan dari kita semua ini kan memberikan sumbangsih yang positif terhadap perekonomian. Jadi dengan kalau misalnya target dari SGS tadi tercapai, otomatis pasti akan memberikan dampak yang positif bagi perekonomian. Itu sih. Seberapa dampaknya seberapa besar? Kayaknya itu harus dihitung deh Mas. Tapi pastinya secara ini pasti berdampak positif sih, karena targetnya sendiri kan juga tidak main-main ya. Jadi kalau misalnya itu bisa tercapai, harapannya itu memberikan dampak yang positif sih bagi Soloraya. Kalau saya selaku wartawan melihat positifnya adalah sekarang kepala daerah sudah
Guyup. Nah, Ya. itu benar. Karena selama ini kan, apalagi mereka berasal dari beragam partai ya. Ya. Selama ini mengutamakan kelompoknya, partainya, mengutamakan daerahnya seperti itu. Sehingga SGS seperti dulu Solo Great Sale ya hanya Solo saja. Baru kali ini ada Solo Raya Great Sale. Nah, ini tidak lepas dari peran Mas Ferry ini. Aplaus untuk Aplaus untuk Mas Ferry. Untuk kita semua, untuk BI. Tapi semua pihak lah ya, Iya, tidak hanya Kadin. Kadin kan Loh, ya Mas, memang kalau ya, gitu kan. kita ini dulu Bu ya, cuman Solo Grijel tuh coba bayangin Bu, bangun paket wisata gimana? Sulit Bu. Tapi kalau dengan Solo Raya Grijel lebih mudah, ada Karanganyar, ada Selom Boyolali, ada Klaten, kan lebih menarik Mas. Kalau dulu cuma berkutat di Solo gitu kan, kemudian kita mau ngembangin ke sana kan harus izin dulu Iya. bupatinya. Izin dulu bupati sini lagi. Coba bayangkan. Ya, artinya nih saya juga inisiatif kami ini saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Lutfi yang benar-benar komitmen. Jangan saya ke sana dong. Oh ya, Pak Lutfi di sana. Matur nuwun Pak Gubernur, Bapak Lutfi sudah berkomitmen. Keren Pak Gubernur. Iya. Oke, Mas Ferry, Bu Puji, dan Sobat Eswos, kita ngobrol lama ini tentang Solo Raya Great Sale dan ada banyak cerita-cerita yang menarik ya. Tapi semuanya kayaknya positif ya. Walaupun situasi sedang ya agak berat, tapi dengan Solo Raya Great Sale harapannya adalah harus tetap optimis. Nah, tetap optimis. Ekonomi tetap berjalan, roda ekonomi tetap berputar. Olinya adalah SGS. Kalau nggak ada SGS ya mungkin biasa-biasa saja. Tapi dengan SGS yang diinisiasi oleh Kadin Solo Raya dan pemerintah daerah, insya Allah bisa mendapatkan hasil yang optimal. Target 10 triliun tercapai ya? Insya Allah. Insya Allah. Dan tentu saja yang akan menerima manfaat itu adalah masyarakat juga. Tidak hanya kelompok pengusaha, tapi masyarakat secara keseluruhan. Jadi saudara Eswos, demikian obrolan saya dengan Mas Ferry, Ketua Kadin Solo, juga Ketua Panitia SGS, kemudian Bu Puji Handayani dari Bank Indonesia yang mengurusi soal sistem pembayaran digital. Salah satunya adalah KRIS ya. Semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi dalam sesi dan topik yang berbeda dengan tamu yang berbeda pula. Saya Sifol Arifin, undur diri dan sampai jumpa. Matur nuwun Mas Ferry. Matur nuwun Mas, Puji. thank you. Iya. Oke. Matur nuwun Bu. Terima kasih.